真是调皮，姐姐可要小心了。剑气刃，地狱之刃，结印剑气。Halo semua, terima kasih buat kalian yang selalu support kita. Dan kali ini kita akan lanjut ngebahas Battle Through the Heaven season yang akan segera rilis. Nah, buat kalian yang selalu nanya kapan rilis Battle Through the Heaven season selanjutnya, belum ada info pasti mengenai updatean kapan rilisnya Battle Through the Heaven season selanjutnya. Jadi tujuan gue buat video ini adalah untuk membagikan cerita next season ke kalian yang gak sempet baca atau yang suka dengerin cerita. Jadi kalau kalian mau tahu ceritanya, pantengin terus video-video kita. Kuy, lanjut ke ceritanya. Chapter berikutnya adalah bercerita tentang Xiaoyan yang mampir ke Black Corner Region, wilayah khusus yang dibangun di luar Akademi Jianan karena adanya kekacauan. Wilayah Black Corner ini dikatakan sangat luas, hampir seperti kerajaan, hanya saja tidak memiliki pemimpin. Mereka yang terkuatlah yang akan menguasai Black Corner, dan untuk hidup di sana benar-benar harus mengandalkan kekuatan. Salah satu alasan Black Corner menjadi tempat orang-orang kuat ialah karena adanya barang-barang langka yang dijual di sana. Mulai dari pil obat langka, metode ki tingkat tinggi, dan barang unik lainnya. Beralih ke Xiaoyan yang merasa tegang karena organisasi misterius yang membatasi pergerakan Yao Lao tadi. Hal itu mengganggu pikiran Xiaoyan, terlebih ia masih memikirkan keberadaan ayahnya yang menghilang. Kemudian sekali lagi Xiaoyan pun memantapkan hati untuk segera menjadi kuat dengan jalan melalui api surgawi. Tak lama Xiaoyan pun terbang dan harus menempuh jarak yang panjang serta melewati beberapa negara. Xiaoyan pun harus berkali-kali berhenti karena penggunaan sayap ungu yang terlalu lama akan sangat memakan banyak sekali doki. Belum lagi mantra api yang ia pelajari telah berevolusi menjadi kelas Xuan tingkat menengah. Akhirnya setelah 10 hari perjalanan, dataran hitam Black Corner Region pun terlihat dan Xiaoyan sedikit lega. Yao Lao pun menyuruh Xiaoyan untuk memulihkan diri sebelum masuk ke gerbang Black Corner Region. Xiaoyan yang memang sudah kelelahan akhirnya mencari tempat sepi lalu memakan recovery pill dan masuk mode latihan. Setelah proses pemulihan, Xiaoyan pun melihat jarinya yang menghitam. Ia berpikir bahwa mungkin itu adalah racun yang ia serap ketika mengobati Nalanji. Xiaoyan mengira racun tersebut telah menghilang karena sudah lama sekali racun tersebut tidak muncul. Seketika Xiaoyan pun tersenyum dan terpikir bahwa mungkin ini akan berguna untuk melawan musuhnya di kemudian hari. Saat hendak berangkat, Yao Lao mengingatkan Xiaoyan untuk menggunakan sayap ungu sesedikit mungkin. Hal itu dikarenakan sayap Xiaoyan adalah item yang sangat langka dan dapat direbut dengan paksa. Akhirnya mereka pun mulai mendekat ke gerbang Black Corner Region untuk mencari pil pemulihan spiritual ungu demi membantu Hai Bodong. Singkat cerita, dalam perjalanannya Xiaoyan melihat pemukiman suatu suku dan menghampirinya. Saat sudah dekat, Xiaoyan pun mundur karena tiba-tiba panah melesat ke arahnya. Kemudian seseorang melompat pagar dan meneriaki Xiaoyan dengan kata-kata pemula. Pria itu lanjut berkata bahwa bahkan Xiaoyan tidak mengetahui adanya aturan harus membayar 500 koin emas 100 meter sebelum masuk pagar. Xiaoyan yang merasa aneh dengan peraturan tersebut pun mengalah dan memberikan 500 koin emas kepadanya. Si pria itu pun berteriak untuk dibukakan gerbang dan mempersilahkan Xiaoyan untuk masuk. Tak lama, Xiaoyan dicegat beberapa pemuda yang berlaga akan mengajarinya yang seorang pemula di Black Corner. Suara tawa pun terdengar dari belakang dan Xiaoyan segera menoleh. Ternyata pria tadi kembali menodongkan panah dan meminta semua uang serta barang milik Xiaoyan. Seketika Xiaoyan pun menyadari bahwa inilah awal baginya di Black Corner yang penuh dengan kekacauan. Xiaoyan pun segera menarik pedangnya dan tanpa basa-basi beberapa pemuda yang mencegat langsung menyerang. Semuanya dapat dikalahkan dan terlempar menyisakan pria penjaga gerbang. Segera Xiaoyan pun melesat dan memukul si pria hingga memuntahkan darah. Xiaoyan yang tak berekspresi pun lanjut berjalan untuk membeli peta.
Lama tak ada hasil, tiba-tiba datang seorang pria yang menanyakan apakah Xiaoyan sedang mencari peta. Pria itu berkata bahwa sedari tadi ia memperhatikan Xiaoyan yang menanyakan peta di sejumlah pedagang. Xiaoyan pun mengangguk dan menanyakan berapakah harga peta tersebut, namun tak ada jawaban. Si pria malah berkata bahwa percuma jika Xiaoyan memiliki peta karena jalur di sana akan selalu berubah oleh Black Storm. Kemudian si pria memberi kesepakatan karena melihat Xiaoyan yang lumayan kuat. Si pria ingin Xiaoyan menjadi penjaga tentara bayarannya, dengan imbalan ia akan sampai ke dalam Black Corner. Xiaoyan pun sedikit ragu karena pengalaman ditipu yang baru saja ia alami. Kemudian si pria menjelaskan tujuannya adalah pergi ke Black Mart City di mana lusa akan diadakan pameran lelang besar tahunan di sana. Makanya si pria perlu penjagaan ekstra agar dapat sampai ke tempat tersebut. Xiaoyan pun semakin ragu teringat bahwa pasti akan ada banyak barang yang ia cari di sana. Si pria lanjut mengenalkan dirinya yang bernama Duoma, lalu mengajak bekerja sama, kemudian mengulurkan tangan dan Xiaoyan pun menerimanya. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Doma membuka peta dan melihat arah perjalanan. Xiaoyan yang berada di sampingnya pun ikut melihat. Setelah melihat-lihat, ia menunjuk arah dan menanyakan apakah itu Jianan. Duoma mengiyakan lalu dengan bangga berkata bahwa putrinya sedang berada di akademi terbaik di benua. Xiaoyan pun menanamkan rute peta tersebut dalam pikirannya dan lanjut melihat area peta di sekitar Black Corner. Duoma bercerita bahwa daerah Black Mart City saat ini dikendalikan oleh 8 gerbang yang merupakan fraksi lama. Kekuatan fraksi tersebut sangatlah luar biasa dan pemimpinnya bernama Yuan Yi dapat dikatakan masuk dalam 10 golongan besar peringkat hitam di wilayah Black Corner. Lelang yang akan mereka datangi juga ternyata diselenggarakan oleh fraksi tersebut. Xiaoyan pun kebingungan mendengar istilah peringkat hitam, kemudian Doma menjelaskannya. Peringkat hitam tidak jauh berbeda dengan peringkat orang kuat di negara-negara lain. Hanya saja persaingannya lebih mengerikan karena dalam waktu 2 tahun posisi 3 terbawah sudah tersingkir oleh orang-orang kelas Douang. Xiaoyan terkejut dan berpikir bahwa di Jiame saja perlu waktu 10 tahun untuk adanya rotasi orang terkuat. Kemudian Xiaoyan bertanya siapakah orang yang menduduki peringkat pertama dan bagaimana kekuatannya. Duoma menjelaskan tidak banyak orang yang melihat tingkat pertama dan kedua karena mereka sangat misterius. Namun di peringkat ketiga saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Dikatakan kekuatannya sudah berada di tingkat puncak Dohuang. Selain itu, ia sangat mahir dalam penyulingan obat dan bisa disebut sebagai yang terbaik di Black Corner serta diberi gelar Kaisar Pengobatan. Xiaoyan pun bertanya nama asli dari Kaisar Pengobatan kepada Duoma. Setelah sesaat mengingat, Duoma pun menyebut sebuah nama yakni Han Feng dan tiba-tiba jari Xiaoyan bergetar hebat. Xiaoyan pun menanyakan apa yang terjadi pada Yao Lao dalam hatinya namun tak ada jawaban. Xiaoyan pun memutuskan untuk berhenti bertanya lebih lanjut kepada Duoma. Namun, Xiaoyan akan mengingat nama Han Feng yang sepertinya memiliki hubungan dengan Yao Lao. Tak lama setelah itu, Black Storm pun terlihat. Kemudian para prajurit menyuruhkan untuk bersiap dan jangan berkeliaran agar tidak tersesat. Kemudian Doma mengajak Xiaoyan membentuk formasi kereta barang melingkar untuk berlindung dari Black Storm. Tak lama setelah itu, Black Storm pun mulai hilang dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menuju Black Mart City, Yao Lao pun bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu punya cukup uang? Xiaoyan pun menghitung uang yang tersisa berjumlah 100.000 koin emas. Yao Lao pun mengatakan bahwa itu tidaklah cukup dan mungkin hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari selama di sana. Yao Lao pun lanjut menyarankan agar Xiaoyan melelang beberapa barang seperti esensi kristal singa ungu dan benih api lotus. Xiaoyan berkata bahwa esensi kristal ungu adalah makanan untuk piton penelan surga dan tak mungkin untuk ia lelang. Jika tidak ada esensi kristal ungu, mungkin piton penelan surga tidak akan turut lagi kepadanya. Xiaoyan pun memilih jalan untuk mencari bahan obat kemudian memurnikannya untuk dilelang mengingat ia adalah seorang alkemis tingkat 4. Tak lama, akhirnya mereka pun sampai di gerbang Black Corner dan melepas nafas lega karena sampai dengan selamat. Kemudian Duoma berterima kasih kepada Xiaoyan dan memberikan sekantong emas. Duoma berkata bahwa ini mungkin tidak sesuai dengan bayaran Xiaoyan yang seorang dadaushi. Xiaoyan pun berpikir jika bukan karena Duoma, mungkin ia masih berada di luar dan tersesat kemudian menerima uang tersebut.
Xiaoyan pun menimbang sekantong uang di tangan dan mengira bahwa jumlahnya kurang lebih 5.000 koin emas. Kemudian Doma memberikan peta rinci kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ini mungkin akan lebih berharga mengingat Xiaoyan yang sebagai pemula di Black Corner. Doma menanyakan kemanakah Xiaoyan akan pergi dan Xiaoyan berkata bahwa ia akan berkeliling, kemudian menanyakan di manakah tempat mendapatkan bahan obat. Doma menjelaskan di sini tak sulit mencari bahan obat langka sekalipun asalkan memiliki uang yang cukup, lalu pergi ke Thousand Medicine Place. Xiaoyan pun berterima kasih kemudian berpamitan dan mereka pun berpisah. Setelah berjalan kurang lebih 25 menitan, Xiaoyan akhirnya sampai di depan toko bertuliskan Thousand Medicine Place atau tempat 1000 obat. Xiaoyan pun segera masuk dan melihat-lihat isi toko tersebut. Xiaoyan pun tercengang melihat banyaknya obat yang langka di luaran. Kemudian Xiaoyan melihat harga yang tertulis untuk Wood Spirit Flower tingkat tinggi yang langka di luaran dan berkisar antara 50.000 koin emas. Namun di sini harganya dinaikkan hampir 3 kali lipat, yakni mencapai 170.000 koin emas untuk satunya. Xiaoyan menggelengkan kepala dan tersenyum pahit karena dengan uang yang ia punya saat ini saja tidak cukup untuk berbelanja. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Xiaoyan dalam hati. Yaolo pun tertawa lalu menyarankan untuk membeli 2 set bahan obat untuk menyempurnakan pil, kemudian menjualnya di rumah lelang. Xiaoyan pun setuju lalu mencari bahan obat untuk memurnikan pil yang harga bahannya lebih murah. Dalam perjalanan, Yaolo teringat bahwa jika Xiaoyan harus melakukan persiapan sebelum mendapatkan Fallen Heart Flame seperti saat ia menelan Green Lotus Core Flame yang berada di tingkat 19. Saat itu, Xiaoyan menelan Blood Lotus Pill guna meningkatkan peluang kesuksesannya. Kali ini karena Fallen Heart Flame berada di urutan 14, maka Xiaoyan membutuhkan obat penenang tingkat 6 yakni Pil Ground Spirit. Dibutuhkan 4 bahan yakni Flame Core Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Vine, dan Water Monster tipe 6 peringkat air. 3 bahan obat di awal sangat familiar untuk Xiaoyan, namun yang terakhir membuat ia tercengang. Ia berpikir bahwa apakah ia harus bertarung dan membunuh monster tingkat 6 yang dapat bertarung dengan seorang Do Huang. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di toko obat, kemudian membeli bahan dan menghabiskan 130.000 koin emas. Hal itu membuat Xiaoyan harus berhati-hati dalam pemurnian obat mengingat uang yang ia punya tinggal sedikit. Ia pun berjalan kemudian mampir ke satu penginapan lalu bersiap untuk memurnikan pil obat. Setelah sekali gagal karena terburu-buru dan cemas, akhirnya Xiaoyan berhasil membuat Green Spirit Pill 2 garis yang ditaksir bernilai 400.000 koin emas. Setelah hampir 1 jam berlalu, akhirnya Xiaoyan berhasil dan sekarang ia memiliki 2 Green Spirit Pill garis 2 dan 1 Green Spirit Pill garis 3. Setelah itu dengan lesu Xiaoyan pun pergi ke rumah lelang. Tak lama ia pun sampai di rumah lelang yang jauh lebih besar dari rumah lelang primer di Jiama. Xiaoyan pun masuk ke tengah aula hingga sampai di depan ruangan bertulisan Ruang Inspeksi Harta dan masuk. Kemudian seorang wanita menghampirinya lalu menanyakan apakah ia ingin memeriksa harta atau evaluasi harga untuk menjual. Xiaoyan pun memilih opsi yang terakhir kemudian diantar ke satu ruangan. Setelah sampai, pelayan pun berkata bahwa Xiaoyan bisa mengeluarkan harta yang akan ia lelang untuk dievaluasi oleh Grandmaster di dalam. Tanpa basa-basi busuk, Xiaoyan pun segera mengeluarkan 3 botol giok ke atas meja. Si pria lanjut menjelaskan bahwa pil tersebut akan dibuka dengan harga 300.000 koin emas dan jika beruntung akan ada penawaran tertinggi mencapai 500.000. Si pria lanjut mengatakan pil Green Spirit 3 garis akan dibuka dengan harga 700.000 koin emas. Xiaoyan pun hanya mengangguk dan sedikit merasa lega karena dengan hal itu ia akan mendapat uang sekitar 2 juta. Setelah selesai, si pria lanjut berkata bahwa nilai barang yang Xiaoyan akan lelang mencapai kelas VIP dan Xiaoyan diberi nomor kursi dalam pelelangan yang secara resmi dibuka sore itu. Xiaoyan pun mengangguk kemudian pergi dan setelah pintu tertutup, si pria menunduk lalu merenung. Ia bergumam bahwa dirinya belum pernah melihat Xiaoyan dan melihat kemampuan untuk membuat pil ini dapat dipastikan Xiaoyan adalah seorang alkemis.
Selain itu, pasti kekuatannya juga tak diragukan lagi. Lalu si pria pergi dengan berkata bahwa mungkin pemimpin mereka akan tertarik dengan orang yang seperti itu. Di sisi lain, Xiaoyan hendak kembali ke penginapan dan di depan gerbang ia melihat segerombolan pria berjalan di karpet merah. Xiaoyan teringat kartu VIP kelas 2 yang ia dapat tadi, kemudian berjalan ke arah penjaga dan menyodorkan kartu tersebut. Xiaoyan pun dipersilakan masuk dan menuju sebuah terowongan gelap lalu berbelok dan sampai di ruang lelang yang jauh lebih besar. Nah, itulah Battle Through the Heaven chapter 383 sampai 390 versi novel. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah support dan have a nice day.